Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam acara hari ini, yakni diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir di acara hari ini. Adapun susunan acara hari ini sebagai berikut. Pembukaan acara yang dilakukan oleh LSI, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, menyanyikan lagu Mars Guru Penggerak. Yang keempat, doa pembuka. Yang kelima, sekapur sirih atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang keenam adalah acara inti, implementasi pemahaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Gede Rigo, calon guru penggerak kita. Yang ketujuh, tanya jawab, dan yang terakhir adalah doa penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CGP. Untuk itu hadirin mohon berdiri.
Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, berbakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, berbakti pada Ibu Pertiwi. Berbakti pada Ibu Pertiwi. Baik, hadirin dimohon untuk tetap berdiri karena selanjutnya akan dilanjutkan dengan doa. Doa akan saya pimpin sendiri dengan doa agama Hindu. Untuk Bapak Ibu yang beragama non-Hindu, silakan menyesuaikan sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Om Swastiastu. Om Awinamastu Namasida. Om Anubhadra Kertawiyantu Visva. Om Aditya Param Jyotir Rakta Teja Namaste Sweta Pangkaja Madhyasta Waskaraya Namaste. Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasimu sebagai Sang Hyang Surya, pada hari ini 26 Agustus 2024 kami berkumpul di tempat ini ingin menyatukan pikiran dan tujuan bersama tentang pemahaman budaya positif. Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, yang bersinar terang dan berstana di tengah-tengah teratai putih. Hari ini kami memuja Engkau dalam rangkaian kegiatan implementasi pemahaman budaya positif yang kami selenggarakan bersama guru dan kepala SMA Negeri 1 Banjar. Atas karunia-Mu kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar, dan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, limpahkanlah segala anugerah. Karuniailah kami kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Om Sriambawan, Om Sukambawan, Om Purnambawan, Om Santi, 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 Om. Baik, untuk selanjutnya mungkin arahan atas kapolsiri dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Banjar. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Pak Dian. Baiklah, sebelumnya izinkan yang mengaturkan pengasturan umat. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir, dan yang saya banggakan Pak Riko selaku CGP yang sudah mengikuti serangkaian kegiatan dan sampai hari ini kegiatan diseminasi bagaimana mengimplementasikan tentang pemahaman terhadap budaya positif di dalam menghadapi peserta didik. Baiklah, dalam waktu yang singkat ini saya sampaikan selamat mengikuti diklat, dan kepada Bapak Ibu Guru terima kasih atas dukungan kepada CGP kita. Semoga dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya tanpa mengurangi atau istilahnya meninggalkan tupoksi sebagai guru. Justru dengan CGP Bapak Ibu nantinya akan lebih loyal dan komitmen
terhadap tugas kita di dalam mengemban tugas penting mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jauh sekali ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya memang kita menghadapi anak-anak yang karakternya kalau bisa dikatakan perlu lagi dikelola. Tapi kalau melihat lagu Mars Guru Penggerak, guru menghamba pada murid, yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus melayani, maksudnya bagaimana pun karakter siswa kita, dengan harapan bimbingan kita bisa memperbaiki mereka untuk yang perilaku yang lebih baik. Selamat berdiseminasi Pak Riko, semoga dilancarkan, saya akan ikuti sampai selesai. Baiklah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup dengan para sandi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Punjer sudah memberikan arahannya pada kegiatan hari ini. Baik, kita selanjutnya menginjak ke acara inti, yaitu penyampaian budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Gede Riko Raharja. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Riko. Terima kasih waktu diberikan kepada saya untuk acara inti hari ini, pemahaman budaya positif dan implementasinya di sekolah SMA Negeri 1 Banjar. Dan lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini, siang yang cukup panas, penat, capek pasti ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya dan mudah-mudahan mendapatkan pemikiran positif dan pemikiran-pemikiran baru dengan mengikuti pemahaman budaya positif ini. Ya. Yang jelas di sini kita berbagi, sharing ya. Sharing di sini adalah pengalaman pelatihan dan mungkin Bapak Ibu guru yang sudah senior sudah pasti sudah banyak mengalami paradigma perubahan yang ada di sekolah, di dunia pendidikan, terutama guru-guru senior. Ya. Jadi di sini kita berbagi, bukan berarti mengajarkan, kita di sini berbagi. Nanti di akhir acara saya mohon refleksi ini sangat berguna sekali untuk Bapak saya terutama untuk mengembangkan perangkat selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Baik, untuk mempersingkat acara kita langsung saja, apa sih budaya positif? Jadi pembahasan kali ini tentang budaya positif itu ada yang pertama disiplin positif, ya, disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, disiplin positif, kata disiplin di sini berarti adalah menurut bahasa disiplin. Ini bahasanya artinya belajar, ya. Bisa dilanjut Pak Budi. Nah, disiplin di sini menurut Ki Hajar Dewa mencatatkan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, jadi disiplin individu, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajibkan penguasaan lain mendisiplinkan diri kita, jadi orang lain maksudnya ya. Jadi mungkin aturan yang mendisiplinkan kita itu maksudnya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Perlu ada peraturan, tetapi tidak terlalu mengikat. Jadi itu perlu ada suasana yang merdeka. Jadi di sini perlu adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Bisa dilanjut Pak Gede. Nah, kemudian ada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selaras dengan Dian Gosen. Jadi pemikiran Ki Hajar
Di antara ini sejalan dengan pemikiran James Wilson, yaitu disiplin yang artinya belajar. Ya. Disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Itu kata disiplin. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri. Itu motivasi intrinsik. Motivasi yang muncul dari orang lain itu ekstrinsik. Itu sudah pasti Bapak Ibu pahami. Nah, intrinsik di sini contoh, saya ambil contoh misalnya Bapak Ibu punya HP 2. Ada yang punya HP 2 di sini? Di rumah satu. Kalau sudah bilang HP 2 sudah lain lah pikirannya kan. Satu untuk in bisnis, satu untuk sekolah, mungkin itu ya. Ya, yang lainnya kurang tahu. Jadi 2 HP. Nah, di sini pernahkah Bapak merasakan misalnya diambil sama HP-nya sama orang lain? Jangan. Nah, boleh. Itulah bagaimana kita memunculkan disiplin intrinsik dalam dari diri kita sendiri. Muncul dari dalam, tidak ada pengaruh dari orang tua. Ya, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Saya ambil HP-nya. Saya buka. Untung ada si kunci. Kalau tidak ada kunci ketahuan gitu WA-nya. Ya, jadi seperti itu. Ada perasaan jangan. Itu rahasia. Itu bayangkan. Itu adalah memunculkan kedisiplinan dari dalam diri sendiri. Harus sadar. Kemudian ekstrinsiknya adalah peraturan yang mengikat. Misalnya ke sekolah harus pakai hari Senin pakai baju keki. Misalnya ada baju lain, mungkin P3 belum masuk ya, masih belum ya. Nah, apa yang sudah P3 harus yang pegawai ASN harus pakai baju keki. Kalau tidak pakai baju keki, malu enggak? Pasti malu. Apalagi tidak pakai baju. Itu pasti malu. Pasti sangat malu. Ya, jangankan ya karena keadaan ya. Jadi yang belum ASN kan masih wajar ya, karena tidak bisa. Tapi yang sudah ASN harus mereka mengikuti ya. Kalau tidak ASN tidak pakai baju keki, pasti akan ada rasa minder. Jadi itu disiplin yang mengatur dari dalam luar diri sendiri, peraturan yang mengikat. Ya. Kalau tidak pakai baju keki, ada masalah? Tidak. Ya. Tetapi muncul rasa malu, rasa was-was, rasa takut. Nah, jadi itulah yang ingin kita kembangkan di sekolah. Peraturan itu tidak terlalu bersifat keras, dia fleksibel. Gitu. Kita lanjut. Nah, di sini terkait dengan disiplin terdapat nilai-nilai yang ditanamkan. Ya, nilai-nilai yang ditanamkan itu seperti misalnya peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin dan lain sebagainya sampai itu. Ya. Jadi ini nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan di sekolah. Setiap orang tidak mungkin bisa memiliki nilai kebajikan tersebut semua. Tetapi dalam nilai positif, satu kebajikan itu sudah sangat berarti. Misalnya keberanian, berani untuk mengungkapkan ide, berani untuk menyumbangkan pendapat. Ya. Kemudian misalnya semangat, jadi mempengaruhi semangat teman yang lain. Seperti saya misalnya ikut pelatihan semangat walaupun sudah agak kendor, semangat lagi. Ya. Dan ya. Jadi ini adalah nilai-nilainya. Nah, di sini juga pasti ada nilai keberanian, kebahagiaan dan tanggung jawab. Kebahagiaan.
Apakah Bapak Ibu hari ini merasa bahagia? Ada yang tidak merasa bahagia? Bahagia ya? Bahagia? Pak Madi bahagia terus setiap hari penuh hotelnya. Astagfirullah. Ya, Pak Febri pasti bahagia karena setiap tanggal 1 ting terus. Oke. Saya kira tidak ada yang tidak bahagia. Untuk memastikan kebahagiaan itu, saya ingin Bapak Ibu guru untuk menerapkan nilai disiplin dalam diri sendiri. Satu, meletakkan tangan di atas meja. Letakkan tangannya di atas meja. Nah, kan sudah pasti berpikir apa ya? Ngapain ya? Letakkan tangan di atas meja. Setelah itu pejamkan mata. Setelah memejamkan mata, pikirkan, bayangkan ada konsep disiplin dan nilai kebajikan yang tadi saya sampaikan. Ada kebersihan, keberanian, rajin, kebahagiaan, tanggung jawab, kesatuan, kejujuran, bahagia, bersahaja, tenggang rasa, harga diri, kedamaian, keteguhan hati, dan gotong royong. Dan sekarang saya minta Bapak Ibu untuk memejamkan mata. Sudah memilih salah satu dari nilai kebajikan tersebut yang akan ditanamkan di dalam diri, dan nilai tersebut akan menjadi sebuah penyemangat dalam ibu bapak guru memberikan pengajaran di sekolah. Saya hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, pikirkan nilai kebajikan yang ingin ditanamkan dalam diri. 5, 4, 3, dan yakinkan nilai kebajikan hanya 1, 2, 1, ya, kosong. Dan silakan dibuka matanya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Krisya. Ibu Krisya. Enggak, Bu Krisya. Krisya. Ibu Krisya pasti sudah memiliki nilai kebajikan yang ingin ditanamkan dalam diri, yang muncul dalam diri untuk memberikan pengajaran. Nilai apa yang ingin ditanamkan, Ibu? Disiplin. Jadi nilai kedisiplinan yang ingin ditanamkan. Mungkin dalam disiplin dalam bidang apa, Bu Krisya? Dari segi waktu, tepat waktu. Oke. Masalah pakaian, ya. Mungkin karena ibunya masih ada belum, kan sudah ya? Oh. Kendalanya apa, Bu? Oh gitu, ya nggak masalah itu sebenarnya ya. Jadi itu alasannya karena tidak sudah apa namanya sesat, ya. Jadi itu alasannya. Ada alasan yang membuat ibu untuk memakai pakaian di luar dari pakaian yang sudah ditentukan. Nah, kemudian Pak Made Widiatmo, nilai kebajikan apa yang Bapak ingin tanamkan untuk dalam proses pengajaran, walaupun mau pensiun, jangan pensiunnya dipikirkan. Keteraturan. Jadi nilai keteraturan. Kenapa Bapak pilih nilai keteraturan? Terima kasih. Karena keteraturan itu semuanya terkait yang paling tinggi. Paling tinggi, yang paling rendah itu namanya terkait sosial. Terkait diri, terkait sosial. Kemudian yang menjadi atasnya itu pola sosial, pola diri. Ya.
Kalau yang terakhir itu adalah keteraturan sosial berdiri. Kalau mereka yang menyatakan diri teratur di hidupnya, teratur sosialnya, semua aspek bersahaja, tertib sosial, komitmen itu ada di situ. Ya, karena kata teratur itu kan bukan menyangkut bagaimana kita teratur, tetapi bagaimana mensuasanakan hati dan menuansakan kehidupan sosial harmonisasi. Ya, di situ ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, di mana-mana kalau umpamanya di mana-mana lembaga pendidikan kalau teratur cenderung untuk pendidikannya tinggi, apalagi diiringi ditimpali oleh nuansa lingkungan, suasana lingkungannya. Makanya keteraturan ya, negara yang dinyatakan teratur sesungguhnya negara yang tingkat kebahagiaannya tinggi di dunia. Ya, itu menurut saya begitu ya. Makanya teratur penting. Ulang lagi ya, teratur itu adalah hierarki tertib yang terakhir dalam hidup ini. Pertama adalah kita nyatakan sebagai tertib sosial atau tertib diri, kita nyatakan sebagai pola sosial, pola diri. Kalau tertib sosial dan pola diri itu tercapai, baru muncul namanya keteraturan diri atau keteraturan sosial. Kembali lagi bahwa ujung-ujung dari keteraturan sosial sesungguhnya ada nilai kemanusiaan, di situ ada kebahagiaan. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made. Sudah sangat jelas dan lengkap. Jadi keteraturan hidup ini harus teratur. Bangun pagi jam 6. Jadi teratur menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya upacara jam 6.45. Jadi Bapak Ibu bisa sudah mengatur jam 6 harus sudah berangkat. Pak Budiarmo sudah jam 6:36 sudah di sini. Sudah di sini ya tadi pagi. Jam 6.36 sudah di sini, tadi saya lihat WA yang kedua. Tadi sudah ada di sekolah. Sedangkan saya masih di depan komputer untuk melengkapi apa namanya? Ini portofolionya ya, PPT-nya. Ya, jadi seperti itu. Itu keteraturan akan membuat Bapak Ibu tidak merasakan bosan atau tidak merasakan jenuh akan melaksanakan kegiatan di setiap hari. Itu adalah keteraturan yang dipegang dari dalam diri sendiri dan muncul dari dalam diri sendiri. Nah, itulah yang kita ingin tingkatkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ini. Begitu juga dengan anak-anak, kondisinya kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan ini dan berusaha untuk munculkan dari dalam diri mereka sendiri. Ya. Bisa dilanjut Pak. Nah, pembahasan yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Karena ada efek hukuman, terkadang mereka merasa terpaksa untuk melakukan disiplin. Inilah yang tidak bagus atau tidak baik, karena datangnya dari ekstrinsik dari luar. Dan terus kemudian lagi seminggu dia akan lupa lagi muncul. Nah, di sini perlu penanaman kita sebagai guru setiap hari harus ditanamkan. Ya, seperti yang sudah kita lakukan baru pagi hari sembahyang bersandia bersama, itu sudah sampai ya, penanaman nilai-nilai di dalam diri sendiri dan di dalam diri murid. Ya. Kemudian lanjut. Pembahasan selanjutnya adalah kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Lanjut. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan. Ya, jadi penguasaan itu terkait dengan identitas. Ya, identitas setiap manusia perlu penguasaan, perlu ingin diakui seperti itu. Kemudian penghargaan
kemudian makan, kebutuhan fisik, makan, minum, tidur, itu adalah kebutuhan manusia ya yang dipenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian pembahasan selanjutnya posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Inilah pembahasan tentang budaya positif yang perlu kita kembangkan di setiap sekolah, terutama di SMA Negeri 1 Banjar. Ya, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas. Ini di setiap keyakinan kelas ini kita lakukan pada setiap pembelajaran, membuat sebuah keyakinan. Keyakinan kelas di sini adalah sebuah tujuan pembelajaran, capaian yang ini dibentuk atau dibuat bersama-sama, dibuat bersama siswa. Dengan siswa kita belajar membuat. Kemudian segitiga restitusi adalah menangani siswa yang memiliki masalah. Dengan segitiga restitusi membentuk keyakinan, membentuk identitas, ya, menanyakan keyakinan dan membuat keyakinan. Ya, segitiga restitusi ini untuk menangani siswa yang memiliki masalah. Nah, ada perubahan paradigma belajar. Ciri-cirinya fokus pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Jadi dalam dunia belajar di sini yang perlu dikembangkan adalah karakter agar tidak kehilangan jati diri, ya, jati diri mahasiswanya. Kemudian keterampilan sosial, bagaimana mereka bisa bergaul dengan nanti setelah tamat dari SMA Negeri 1, mereka bisa bergaul di masyarakat. Kemudian pembelajaran yang berbasis pada pengalaman dan refleksi. Jadi pengalaman mereka di sekolah, apa yang mereka dapatkan, dan belajar untuk merefleksi. Merefleksi itu memberikan evaluasi kepada pembelajaran yang dilakukan setiap hari. Selanjutnya disiplin positif. Prinsip utamanya adalah hormat dan perhatian, fokus pada pengajaran daripada hukuman. Jadi kembali saya sampaikan, peraturan tidak harus menghukum. Peraturan itu berusaha untuk membentuk kepribadian, kebiasaan dari dalam diri siswa. Jadi tidak harus berbentuk hukuman. Apabila siswa tersebut melaksanakan atau terus melakukan kesalahan, jadi yang kita harus lakukan adalah segitiga restitusi. Itu yang langkah selanjutnya yang dilakukan. Jadi menemukan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, karena permasalahan itu bisa muncul dari dalam diri sendiri dan dari luar diri siswa. Motivasi perilaku manusia. Jenis motivasi ada intrinsik dan ekstrinsik. Jadi intrinsik dorongan dari dalam diri sendiri seperti kepuasan pribadi, kemudian kalau dari luar seperti hadiah atau pengakuan. Jadi anak-anak itu kalau sudah dibanggakan hasil karyanya, hasil tulisannya, mungkin hasil yang lain sudah bagus. Jadi itu adalah hal yang positif. Nah, mungkin misalnya dia membuat sebuah poster, sudah bagus, tapi ini perlu ditingkatkan, ya. Kurangnya ini lagi dikit. Jadi tidak kata negatifnya yang dikeluarkan terlebih dahulu, tetapi kata positifnya lah yang didorong dulu, diberikan. Sampaikan kata positifnya, pujiannya. Ini sudah bagus sekali. Bagaimana kalau ini ditambahkan atau ini dikurangi, akan lebih bagus lagi. Jadi seperti itu. Oke. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah bisa. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi, ada yang sebagai penghubung, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ya. Keyakinan kelas. Nah, sebagai Bapak Ibu guru, kita perlu membentuk siswa dan membuat sebuah keyakinan kelas di dalam kelas. Seperti misalnya ini, dalam membuat keyakinan kelas, definisinya keyakinan dan nilai-nilai yang membentuk budaya di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas agar kelas tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi itu
keyakinan kelas definisinya, dan tujuannya adalah aspek utama yaitu menciptakan iklim kelas yang positif. Jadi positif di sini dalam artian berjalan dengan baik, tidak ada gangguan ya pembelajaran, misalnya siswa tertib, guru juga tertib ya. Seperti misalnya yang setelah pembelajaran di CGP dan PPG ini, saya berusaha pertama adalah tepat waktu. Saya berani membuat keputusan dan keyakinan kepada siswa. Kalau 15 menit saya tidak datang, Bapak tidak datang, kalian boleh bebas. Saya seperti itu di setiap kelas. Jadi itu adalah jaminan saya dalam diri saya untuk harus ada sebelum 15 menit kelas. Makanya saya bisa lebih duluan jalan ya. Nah, apabila ada keterangan tidak hadir, Bapak akan berikan tugas. Nah, jadi seperti itu komitmen. Ada timbal balik, tidak hanya merugikan siswa harus datang 15 menit setelah bel. Terus kalau Bapak gurunya terlambat bagaimana Pak? Pasti ada pertanyaan itu. Ya, zaman anak seperti itu. Jadi ada timbal baliknya yang diinginkan. Jadi saya berikan timbal balik. Kalau 15 menit Bapak tidak hadir, berarti Bapak memberikan tugas atau tidak bisa mengajar. Silakan anak-anak tanyakan di ruang guru. Jadi seperti itu konsekuensi dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Ada timbal balik ya, untuk memunculkan nilai iklim positif. Kemudian mengembangkan aturan dan norma yang mendukung. Itu sudah pasti sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah tersebut. Kemudian nilai-nilai yang mendukung, yang seperti tadi, disiplin, bertanggung jawab. Nah, contoh dalam membuat sebuah keyakinan kelas, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Ini cara yang membuat ini, misal contoh saja, jangan berlari di kelas atau koridor. Kemudian kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Padahal sama nilai artinya kan sama kan? Ya. Artinya jangan berlari atau berjalan, itu maksudnya. Jadi lebih kepada kata-kata positif lah yang kita ucapkan. Seperti misalnya kepada anak, bolehkah saya belanja di luar? Tidak boleh. Nah, itu adalah kalimat negatif. Kalimat positifnya sebaiknya belanja di dalam sekolah. Itu sebenarnya. Ya, ini ada kalimat-kalimat negatif, kalimat positif yang nantinya akan tertanam membentuk kesadaran seperti 3S ya. Jadi kesadaran yang kita tanamkan mulai sedikit demi sedikit. Kemudian bolehkah misalnya, bolehkah saya datang siang? Tidak boleh, orang jamnya jam sekolah jam 7.30, kamu harus sudah ada di sekolah jam 7.30. Kalau kalimat positifnya, sebaiknya kamu datang jam 7.30. Usahakan jangan menyampaikan tidak, jangan, jadi tidak, jangan, belum, penolakan. Itu adalah kalimat negatif. Ya, sekarang saya berikan sebuah ini nilai, tergantung nilai di dalam. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai apa yang terkandung di dalam ini? Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai apa yang terkandung? Ibu Dayu. Tanggung jawab, Pak. Tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab. Jawab apa nih? Silakan. Bertanggung jawab, ya betul. Kemudian lagi, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang ingin ditanamkan, Pak Febri? Menghargai orang lain.
menghargai orang lain, saling menghormati ya. Kemudian lagi ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan, menghormati orang lain, komitmen. Jadi ada sebuah komitmen yang diinginkan, ya seperti tadi keyakinan kelas kita membuat komitmen, mungkin ada yang 10 menit, ada yang 20 menit ya. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Pak D, dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira nilai apa yang ingin ditanamkan? Saling menghormati, toleransi, saling menghargai, ya, keamanan dan saling menghormati. Nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada siswa. Ya. Jadi itu keyakinan-keyakinan. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas 1, misalnya setiap anggota kelas dan kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini keyakinan kelas. Mungkin kelas 1 dengan kelas yang lain berbeda, ya, berbeda dalam membuat sebuah keyakinan, ya, karena kita mendapatkan inspirasi kolaborasi dengan murid, pasti sudah berbeda-beda. Kemudian ada keyakinan kelas 7, misalnya hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ya. Bahkan ada saya pernah membuat keyakinan kelas, bagaimana kalau selesainya tepat waktu. Siapa? Baru bel materi sebelum selesai sudah bel langsung, Pak, waktu habis, saya tak bisa ngomong apa, harus tutup buku sudah. Ya, jadi itu risiko dari kita membuat keyakinan kita saling menghormati kesepakatan kolaborasi yang dan sudah kita buat. Selanjutnya, nah kemudian segitiga restitusi. Di sini menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Jadi menstabilkan identitas di sini ada sebuah paradigma atau kalimat yang perlu diungkapkan. Seperti misalnya anak sudah melakukan kesalahan, tidak perlu kamu salah. Ya, jadi perlu misalnya penstabilan identitas di sini adalah kita tidak perlu mencari kesalahan orang lain. Ya, kita sadari bahwa kita pun pernah membuat salah, gitu kan. Jadi perlu kita katakan, kamu tidak apa-apa, kamu salah. Jangan merasa bersalah. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi seperti itu misalnya. Dasarnya adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi itu menstabilkan identitas. Ya. Kemudian tindakan kita menanyakan apa alasan kamu melakukan tindakan tersebut misalnya. Apa menjadi dasar keyakinan kelas kita? Yaitu seperti itu misalnya. Ya. Apa alasan melakukan kesalahan tersebut? Ya. Jadi itu tindakan. Nah kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Apakah sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat? Itu misalnya. Ya. Apakah sudah melaksanakan keyakinan yang kita buat di kelas? Misalnya saling menghormati, ternyata ada temannya yang dibully atau dilempar-lempar sama merasa terganggu. Padahal di keyakinan kelas yang sudah dibuat itu terdapat kata-kata saling menghormati, tidak mengganggu atau no-bully. Nah, pada saat itulah kita membangkitkan kembali, menanamkan kembali, menumbuhkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat kita dan anak-anak. Itu yang membuat. Jadi maka dalam membuat keyakinan kelas itu tidak harus dari kita sendiri, anak-anak juga harus ikut berkolaborasi membuatnya, sehingga tanggung jawab bersama.
Nah, itu yang terakhir segitiga restitusi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti diseminasi ini, implementasi budaya positif ini, dan di sesi terakhir nanti kita akan lakukan tanya jawab dari 15 menit. 5 menit saya akan berikan hadiah untuk Bapak Ibu. Saya akan berikan hadiah kepada Bapak. Oke. Hadiahnya adalah yang pasti saya mendoakan Bapak Ibu sehat. Dan yang rewardnya sekarang adalah amplop dalam diri. Oke, silakan Bapak Ibu. Jam siang segini pasti akan merasa penat ya. Silakan dipejamkan matanya, relax, setrika, ketenangan. Saya juga butuh tenang. Kan CGP PPG ulang tahun. Saya ingin berbagi ya. Tugas kelas BMM Sikipu SKP. Wow, banyak sekali. Semua mengejar ya, tapi jangan stres ya. Bayangkan saja saya CGP PPG ulang tahun data saya untuk Sikipu SKP, begitu observasi belum, begitu pesanan wayangnya belum. Ya, tapi semangat, santai saja. Ya, mari kita berbagi. Kita hitung dari 10 sampai 1, hitung mundur. Bapak saya rasakan sendiri. Oke, saya berikan refleksi, relaksasi positif. Saya hitung dari 10, 9 pejamkan matanya. Nah, ambil tempat duduk yang santai dan rileks, tidak merasa tertekan, tidak merasa penat, rileks, santai, bebas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax, santai, 1, tidur, tenangkan pikirannya. Belum, relax, santai, lepas, belum relax, lepas, tangannya lepas, belum relax, santai, masih ditahan, lepas, relax, santai. Lepaskan tenaganya, jangan ditahan, masih ditahan, santai, relax, lepas. Biarkan otot badan ini santai sejenak. Biarkan otot badan ini santai sejenak. Konsentrasikan pikiran Bapak Ibu 5 cm di atas ubun-ubun, 5 cm di atas kepala, 5 cm di atas ubun-ubun, 5 cm di atas kepala. Setelah itu munculkan pikiran yang membuat Bapak Ibu emosi, yang membuat Bapak Ibu marah, munculkan. Keluarkan dia, dibakar oleh konsentrasi Bapak menjadi pecah. Keluarkan emosi Bapak yang membuat Bapak Ibu marah, hangus terbakar oleh konsentrasi itu, dan Bapak Ibu merasa tenang. Buatlah ketenangan dalam imajinasi. Banyak berbagai imajinasi yang dapat dimunculkan. Salah satu imajinasi ketemu dengan anak
perasaan menjadi senang. Ketemu dengan cucu, perasaan menjadi senang. Munculkanlah di hadapan Bapak Ibu menjadi penyemangat Bapak Ibu. Peluk erat, menjadi lebih semangat. Segala beban dan tanggung jawab menjadi lebih ringan. Buatlah keyakinan dari diri dalam sendiri. Bertemu dengan anak, bertemu dengan cucu saya menjadi semangat. Hanya dengan memikirkan anak dan cucu saya menjadi semangat. 5. Saya bertemu dengan anak cucu menjadi semangat. 4. Saya bertemu dengan istri, suami, saya menjadi lebih semangat. 3. Bertemu dengan yang saya kasihi, yang saya sayangi dan banggakan menjadi lebih semangat. Kita fokuskan pikiran. 2. Tetap fokuskan pikiran. 1. 0. Buka pelan-pelan mata ya. Tarik nafas dari hidung. Tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan dan hembuskan. Ya. Jadi itu kita butuh relaksasi, refleksi. Ya. Jadi itu lebih kepada kondisi menenangkan diri. Ya. Setelah menenangkan diri, baru Bapak Ibu bisa membuat sebuah keyakinan. Apa itu keyakinan? Tadi saya bayangkan, silakan dibayangkan. Mungkin ada di luarnya, ya. Di luar anak-anak atau cucunya silakan, masalah. Jadi tujuannya adalah untuk menanamkan kebiasaan, untuk menanamkan keyakinan intrinsik. Yes. Nah, sudah? Ya, jadi terima kasih sudah bergabung di implementasi yang budaya positif hari ini, dan semoga bermanfaat, dan saya mohonkan refleksi dan tanya jawab hari ini dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, demikian tadi penampilan penyampaian budaya positif dari Pak Riko, sangat luar biasa ya, seperti biasa dengan ice breaking yang menenangkan jiwa, yang mengingatkan saya pada TM yang diberikan oleh SMA Paliwandara ya, Transcendental Meditation. Seperti itulah rasanya, kira-kira menurut saya. Oke, acara hari ini tidak lengkap rasanya kalau tidak ada sesi diskusi. Untuk Bapak Ibu mungkin yang ingin mengeluarkan undang-undang atau bertanya, saya persilakan. Persilakan Ibu Dayu. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan refleksi dulu kepada Pak Riko nggih. Dari awal sampai akhir itu sudah sangat lancar, sudah ada umpan balik dari CGP bersangkutan dan guru-guru di sini. Walaupun tadi ada kendala lampunya padam, listriknya padam, namun Bapak masih tetap semangat memberikan diseminasi ini. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya Bapak, ada di peran kontrol sebagai guru. Di sana ada 5 peran kontrol sebagai guru. Yang saya tanyakan, apakah ada efek atau dampak ketika saya menerapkan
peran kontrol sebagai teman terhadap siswa, karena kalau kita berperilaku sebagai teman kepada siswa kan tuh nggak ada salahnya begitu. Yang saya tanyakan, apakah ada dampak atau efek ke depannya pada keseharian kita beraktivitas di sekolah ini? Seperti itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Saya langsung jawab ya. Jadi maksudnya kontrol restitusi teman, murid dianggap teman gitu ya, sebagai murid dianggap teman. Kalau dampaknya itu ada positif negatif. Kalau positifnya merasa mereka siswa akan mencurhatkan atau memberikan permasalahannya dihadapi di rumah atau di sekolah, di kelas, mereka mudah ya terbuka berkomunikasi dengan kita. Itu positifnya. Negatifnya adalah jangan terlalu sering, nanti anak menjadi manja, kemudian kelanjutannya masalah penilaian, kemudian eksekusinya, nanti misalnya tamat ternyata dia ada masalah, kita sudah sering berikan ujangan tapi tidak dilanggar terus ya. Jadi itu ada positif negatifnya ya. Negatifnya kalau terus kita lakukan terlalu seperti teman, lama-kelamaan nilai etikanya mungkin akan hilang. Itu utamanya. Misalnya nilai etika yang ditunjukkan dalam suatu ruangan, kita guru-guru, ada bapak ibu guru, dia langsung menolong karena sudah menganggap kita teman gitu. Sayangnya seperti itu nanti gitu. Ya, dalam ruang guru tanpa permisi langsung menolong karena menganggap udah biasa sama bapaknya ini gitu. Itu misalnya, itu negatifnya. Kalau positifnya dia akan menceritakan apa saja kalau sudah dia merasa tenang, nyaman dengan kita. Nah inilah perlu kita batasi, kontrol ya. Makanya posisi kontrol restitusi, makanya ada kontrol di sana. Perlu dikontrol, ini memang bagus tapi ada efek positif dan negatifnya. Demikian sudah itu. Silakan Bapak Ibu, mohon sebelumnya silakan Pak Fitri. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi saya melihat presentasi dari Pak Riko yang disimulasi hari ini sudah berjalan dengan sangat baik. Buktinya tadi walaupun mungkin ada sedikit gangguan teknis seperti dibilang oleh Ibu Dayu tadi, ya tetap Pak Riko masih bisa melanjutkan dengan tanpa beban. Ya, sangat luar biasa Pak Riko. Jadi di sini mohon izin saya menanyakan mengenai kesepakatan kelas. Biasanya dalam penyusunan kesepakatan kelas, ya kita istilahnya melakukan kegiatan demokrasi. Ya mungkin kita menanyakan seperti apa kesepakatan yang kita lakukan selama 1 semester ataupun 1 tahun pembelajaran. Nah dari pembuatan kesepakatan itu terkadang siswanya membuat sebuah konsekuensi yang mungkin ya tidak masuk akal, malah ke arah hukuman jadinya. Ya ketika sudah ketika ditanya, ya semua siswa setuju. Jadi mau tidak mau, ya kita tetap harus melaksanakan kesepakatan itu. Ya, tetapi ya seperti tadi bilang arahnya ke hukuman. Jadi ketika siswa dihukum, dia tidak akan merasa oh ini berasal dari dalam diri. Semua unsurnya berasal dari unsur eksternal. Jadi mungkin bagaimana triknya Pak supaya kesepakatan kelas ini berjalan lancar tanpa ada hukuman ke siswa. Ya Pak, itu aja. Terima kasih. Baik, Pak Fitri, terima kasih. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, di sana keyakinan kelas di sana ada peraturan. Peraturan di sini sifatnya menghukum. Nah, disinilah saya sampaikan tadi. Hukuman di sini sifatnya hanya merubah kedisiplinan anak tersebut dalam waktu tertentu singkat dan mungkin minggu depan 2 minggu depan akan diulangi lagi ya. Nah bagaimana kita solusinya mengajak anak-anak kita berikan pendalaman utamanya gitu. Seperti misalnya ada anak
di kelas 10 saya pernah membuat sebuah keyakinan. Makan di kelas. Makan di kelas. Dia minta, Pak boleh makan di kelas pada saat pembelajaran. Ini kan terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia kan, ya. Sampai apa sama dengan hukuman itu. Hukuman kita tidak boleh menerapkan hukuman. Sedangkan kalau makan itu dia adalah salah satu dari 5 dasar kebutuhan manusia. Makanya saya sampaikan di sana, anak-anak sudah dikasih waktu 15 menit untuk istirahat, gunakanlah sebaik-baiknya. Bapak hanya mengizinkan waktu untuk minum saja, silahkan minum. Keterlambatan tersebut misalnya diberikan hukuman, apalagi hukumannya tersebut berbeda dari mata pelajaran yang diajarkan. Misalnya pelajaran IT masa menghukumnya berlari, kan tidak masuk akal. Jadi itu keterkaitan. Kemudian tadi hukuman itu hanya membuat efek jerah. Nah, kita perlu menyampaikan kepada segenap kelas. Jadi kita yang pertama adalah mempelajari tentang IT. Konsekuensinya anak yang terlambat adalah kita berikan sebuah tugas atau tugas mengikuti pembelajaran tambahan. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, hukuman itu diganti kata-katanya, bukan hukuman, keyakinan. Jadi kan keyakinan, jadi keyakinan kita siapa yang terlambat kita ikut dalam pembelajaran tambahan. Misalnya 15 menit dia terlambat, berarti 15 menit dia harus mengikuti pelajaran tambahan atau mungkin dengan tugas yang sudah disiapkan, atau kan mungkin harus bisa merefleksi pembelajaran pada hari itu. Ya, jadi kata-katanya hukuman itu tidak boleh, tidak, ya, kembali ke kita ya, terkaitkan dengan sampaikan pembelajaran ini adalah pembelajaran multimedia, Pak ya. Multimedia tidak ada kaitannya dengan fisik, tidak ada, tapi dengan intelektual ada. Bagaimana kita berikan tugas. Terima kasih Bapak Ibu sudah penuh semangat mengikuti implementasi budaya positif sini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan mungkin mengenai pengetahuan saya masih kurang, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, nanti saya serahkan kepada Pak Dirjen. Terima kasih. Baik, demikian tadi pembahasan budaya positif dari Pak Riku sekaligus tanya jawab ya. Kita beri aplaus dulu kepada Bapak Riku. Baik, dengan berakhirnya sesi pembahasan dan tanya jawab, berakhir pula acara ini. Doa dimulai. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa, puji syukur kami panjatkan atas segala karunia di acara implementasi pemahaman budaya positif yang kami laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan semoga berguna bagi kita semua. Om Dewa Suksema Parama Cintiya Yanama Swa. Om Santi 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 Om.